Mas, apa kita harus berhenti? Suara lirih Rani memecah keheningan malam yang hanya diterangi lampu baca kecil di sisi tempat tidur. Matanya yang sembab menatap siluet punggung suaminya, Rizal, yang sedang duduk di sofa ruang tengah, terbenam dalam keheningan yang dingin. Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya memutar-mutar cangkir teh yang sudah lama dingin di tangannya, seolah mencari jawaban di dasar keramik putih itu. 5 tahun. 5 tahun pernikahan yang harmonis, penuh cinta dan kemapanan. Tapi setiap kali mereka merencanakan masa depan, selalu ada satu kursi kosong di meja makan, satu suara tawa yang hilang di rumah mereka. Berhenti apanya, Ran? Rizal akhirnya bersuara. Nadanya lelah namun tegas. Berhenti berharap? Berhenti berusaha? Kalau dokter bilang kita berdua sehat, kalau semua hasil labmu dan labku sempurna, lalu kenapa kita harus berhenti? Rani bangkit, berjalan perlahan mendekati suaminya, lalu berlutut di depannya. Aroma wangi melati dari minyak pijat yang ia gunakan tadi sore samar-samar tercium. Ia menggenggam tangan Rizal yang terasa dingin. Bukan berhenti berharap, Mas, tapi berhenti menyiksa diri. Kita sudah coba semua. Inseminasi gagal 2 kali. Obat-obatan dokter yang harganya selangit itu sudah seperti camilan kita. Bahkan, aku sudah minum semua jamu penyubur yang direkomendasikan teman-temanmu sampai perutku perih. Bisiknya, air mata kembali menggenang. Setiap bulan, ketika aku datang bulan, aku merasa gagal. Kita gagal. Rizal menarik nafas panjang. Sorot matanya yang biasanya penuh gairah kini tampak kusam. Ran, kita tidak gagal. Kita hanya belum beruntung. Semua bilang anak itu titipan. Berarti titipan kita sedang menunggu waktu yang tepat untuk datang. Masalahnya, kita tidak tahu waktu itu kapan. Aku tahu, Mas, sela Rani cepat. Tapi bagaimana jika ini bukan masalah waktu? Bagaimana jika memang ada yang mengganjal? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat, dan mengandung firasat gelap. Selama ini, mereka adalah pasangan modern, logis, dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Tapi setelah semua jalan medis tertutup oleh kata normal yang menyesakkan, pikiran-pikiran yang lebih tua, lebih tradisional, mulai menyelinap masuk. Maksudmu, hal-hal yang di luar nalar? Tanya Rizal, suaranya sedikit meninggi. Rani mengangguk pelan. Tadi siang aku bicara dengan Bu Ratna, tetangga kita yang dari Jogja itu, ingat? Yang anaknya 4. Padahal dulu dia divonis dokter sulit punya anak. Dia bilang, kalau ilmu dokter sudah angkat tangan, berarti kita harus mencari ilmu dinding. Rizal mengerutkan kening. Ilmu dinding? Apa itu? Dia bilang itu istilah untuk pengobatan yang melibatkan rasa, batin, dan leluhur. Bu Ratna bilang, suaminya dulu dibawa ke tempat seorang pini sepuh di lereng Sindoro. Di sana mereka bukan diobati secara fisik, tapi batinnya ditenangkan dan dibersihkan dari hal-hal yang tidak kasat mata, yang mungkin mengganggu jalan rezeki dan keturunan. Ran, kita ini orang Jakarta. Kita percaya pada data, pada sains. Tukas Rizal mencoba kembali ke zona nyamannya. Dan sains sudah bilang kita berdua sempurna sehat, Mas. Jadi apa lagi yang harus kita pegang? Kita sudah menempuh jalan logis selama 5 tahun dan hasilnya 0. Apa salahnya mencoba jalan lain? Jalan yang sudah mengakar di tanah kita sendiri, di Jawa. Aku tidak minta kita jadi fanatik, tapi aku minta kita mencoba 1 kali lagi, Mas, demi kita. Rani mengeluarkan selembar kertas lusuh dari saku piyamanya. Bu Ratna memberiku alamat. Katanya, di daerah pegunungan Wonosobo, dia merekomendasikan seorang spiritualis, seorang sepuh yang sangat dihormati.
Namanya Pak Harjo. Rizal terdiam. Nama itu terasa asing di telinganya. Wonosobo jauh, penuh misteri. Namun melihat sorot mata Rani yang penuh harapan dan keputusasaan yang bercampur aduk, hatinya luluh. Ia tahu, jika mereka tidak mencoba ini, Rani akan terus menyalahkan dirinya sendiri, dan hati mereka akan terus terkikis oleh kekosongan. Baiklah, kata Rizal, suaranya pelan dan mantap. Kita coba sekali ini. Kalau memang ada yang mengganggu, kita hadapi. Tapi kalau tidak ada, kita harus ikhlas dan mencari jalan lain. Mungkin adopsi. Rani langsung memeluk suaminya dengan erat. Terima kasih, Mas. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku janji, ini ikhtiar terakhir kita. Seminggu kemudian, mobil Rizal membelah jalanan menanjak yang diselimuti kabut tipis menuju Wonosobo. Mereka meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, membawa serta harapan yang terasa rapuh dan bekal sebekas ketidakpastian. Daerah yang dituju oleh Bu Ratna ternyata terletak di pinggiran kota, agak jauh dari pusat keramaian. Jalanan aspal berubah menjadi bebatuan yang diselingi lumpur. Udara dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan daun cengkeh yang khas. Setelah melalui petunjuk yang samar dari beberapa penduduk lokal, mereka tiba di sebuah tempat yang membuat Rani menahan nafas. Itu adalah sebuah bangunan tua, berdiri kokoh namun tampak usang, dikelilingi pagar beton tinggi dan besar yang diselimuti tanaman merambat. Arsitekturnya jelas peninggalan era kolonial Belanda, sebuah loji atau rumah peristirahatan zaman Verenigde Oostindische Company atau VOC, yang kini tampak sunyi dan mencekam. Jendela-jendela besar dihiasi teralis besi, dan dinding batu yang tebal terasa memancarkan energi dingin. Ini tempatnya, Mas? Tanya Rani ragu. Bangunan itu tampak lebih seperti rumah hantu daripada tempat pengobatan spiritual. Tertulis begitu di alamatnya, Ran, jawab Rizal sambil mematikan mesin mobil. Ia merasakan getaran aneh, bukan ketakutan, melainkan semacam aura magnetik yang kuat, seolah-olah tempat itu menyimpan rahasia ratusan tahun. Ketika mereka melangkah keluar, seorang pemuda dengan mengenakan kaos oblong dan juga celana jeans muncul dari balik pintu kayu besar. Wajahnya teduh, sorot matanya tajam namun menenangkan. Ia tersenyum menyambut mereka tanpa perlu bertanya. Sugeng rawuh, Mas Rizal, Mbak Rani, sapanya dengan logat Jawa yang kental dan penuh wibawa. Saya Agil, silakan masuk. Pak Harjo sudah menunggu. Mereka berdua terkejut. Bagaimana Agil tahu nama mereka? Mereka bahkan belum sempat memperkenalkan diri. Rasa penasaran bercampur sedikit ketakutan mulai merayapi benak Rizal dan Rani. Loji tua itu di dalamnya terasa jauh lebih hangat dan terawat, meskipun nuansa kuno tetap dominan. Lantainya dari tegel kunci bermotif tua, dan perabotan kayu jati ukiran tampak gelap termakan usia. Di sudut ruangan tercium bau dupa kembang 7 rupa dan minyak misik yang samar-samar, memberikan aroma mistis yang kental. Agil membawa mereka ke sebuah ruangan besar di bagian tengah, yang tampaknya disiapkan khusus sebagai ruang penerimaan atau tirakat. Di tengah ruangan duduk bersila seorang pria paruh baya yang tampak sangat karismatik. Usianya mungkin sekitar 50-an, namun postur tubuhnya masih tegap. Janggut yang tidak terlalu panjang terawat rapi, dan matanya memancarkan kedalaman yang tak terduga. Inilah Pak Harjo. Ia mengenakan sorjan lurik dan blangkon batik dengan motif yang rumit. Di depannya diletakkan beberapa jajanan untuk menyambut tamu. Nampan berisi kopi pahit, segelas air putih terlihat di depannya, dan beberapa perangkat rokok lintingan berjajar di sana. Duduklah, Ger, kata Pak Harjo. Suaranya rendah dan bergetar.
namun penuh kekuatan. "Sudah lama panjenengan berjalan jauh, istirahatlah. Di sini tidak ada dokter, tidak ada laboratorium. Yang ada hanya rasa dan batin." Rizal dan Rani duduk bersimpuh di depannya. Mereka menceritakan kisah mereka, mulai dari pemeriksaan medis yang nihil hingga keputusasaan yang perlahan membunuh harapan mereka. Mereka berbicara selama hampir 1 jam. Pak Harjo mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong. Sesekali hanya mengangguk pelan sambil memejamkan mata. Ketika selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan. Pak Harjo mengambil gelas air putih di depannya, lalu memejamkan mata lebih dalam. Tubuhnya tidak bergerak, nafasnya teratur dan sangat pelan, seolah ia sedang berpindah alam. Beberapa menit kemudian, matanya terbuka. Sorotnya kini berubah, tampak lebih berat, lebih gelap, seolah baru saja melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. "Rizal, Rani, syukurlah panjenengan berdua datang," katanya. Suaranya kali ini terdengar lebih serius. "Tubuh fisik kalian memang tidak bermasalah. Kesehatan kalian adalah anugerah. Tapi ada masalah di jagat halus yang melingkupi kalian." Pak Harjo menatap Rizal lurus-lurus. "Masalahnya bukan ada pada Rani. Masalahnya ada pada dirimu, Rizal." Rizal terperanjat. Pada saya, Pak? Maksud Bapak ada penyakit?" "Bukan penyakit badan, tapi penyakit hati dan batin," jawab Pak Harjo. "Bukan hatimu yang kotor, tapi ada sesuatu yang menaruh hati padamu." Pak Harjo menjelaskan, dalam tradisi kejawen, seringkali urusan jodoh, rezeki, dan keturunan diganggu oleh energi-energi negatif atau entitas dari dimensi lain yang disebut lelembut atau jin. Entitas ini bisa mengganggu karena berbagai sebab, bisa karena ketempelan di suatu tempat, kiriman dari orang lain, atau yang paling sulit ditangani adalah ketertarikan alami dari entitas tersebut. "Saya tadi sudah ngerogoh sukmo kalian," lanjut Pak Harjo menjelaskan teknik clairvoyance astral. "Saya titeni amati aura kalian dari dimensi yang lebih halus, dan yang saya lihat..." Pak Harjo terdiam sejenak, mengambil nafas dalam-dalam. "Adalah sesosok jin wanita yang sudah lama menempati pagar gaib yang seharusnya melindungi rumah tangga kalian. Dia cinta pada Rizal. Dia merasa Rizal adalah miliknya." Rani menahan nafas, tangannya gemetar. Rizal merasa seperti disambar petir di siang bolong. Jin wanita ini, dia tidak ingin Rizal memiliki anak dari wanita lain. Dia iri pada Rani. Karena itu, setiap kali terjadi pembuahan, ia akan datang mengganggu dan menggagalkannya. Jelas Pak Harjo, menunjuk ke arah perut Rizal dan Rani secara bergantian. Dia tidak menyentuh fisik. Dia menyentuh energi kehidupan yang baru tercipta. Dia tiupkan hawa dingin yang membuat benih tidak bisa menempel. Karena itu, berkali-kali kalian mencoba, hasilnya selalu sia-sia secara medis. Tapi secara astral, semua itu adalah ulahnya. Pak Harjo menghela nafas. Jin ini bukan jin sembarangan. Dia kuat. Usianya sudah ratusan tahun dan dia memiliki pamor yang besar. Dia berada di sekitar bangunan loji ini juga. Sudah saya rasakan kehadirannya. Rani langsung memeluk lengan suaminya. Wajahnya pucat pasi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Tidak ada yang perlu kalian lakukan, Ger. Cukup serahkan semua pada saya, kata Pak Harjo dengan nada menenangkan
namun penuh tekad. Ini adalah urusan jagat lain. Ini adalah urusan antara saya dan jin wanita itu. Dia sudah lancang mengganggu jalan takdir keturunan manusia. Saya akan melakukan tirakat khusus. Kita akan lakukan pertarungan astral untuk mengusirnya, melepaskan Rizal dari cengkramannya, dan membersihkan aura kalian berdua agar jalan rezeki anak kalian terbuka. Pak Harjo meminta mereka berdua tinggal di loji itu selama 3 hari. Bukan untuk pengobatan fisik, tapi untuk menjalani rangkaian ritual kejawen yang ketat sebagai bagian dari persiapan Pak Harjo untuk menghadapi entitas jin tersebut. Pertama, kalian harus menjalani puasa mutih selama 3 hari. Perintah Pak Harjo. Hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih. Ini untuk membersihkan raga dari unsur-unsur duniawi dan menguatkan batin agar aura kalian lebih sulit ditembus oleh energi negatif. Kedua, Rizal harus melakukan pati geni 1 malam penuh. Rizal memandang bingung. Pati geni apa? Pati geni, Pak? Ya, mati lampu. Malam terakhir, kamu harus berdiam diri sendirian di kamar paling ujung loji ini. Tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa tidur. Jelas Pak Harjo? Ini adalah ajian untuk menguji dan menguatkan mental, agar jiwamu siap menerima pembersihan yang akan saya lakukan. Ketiga, Rani, kamu harus menyiapkan bunga sanggul, kata Pak Harjo. Itu adalah bunga yang hanya mekar di malam hari. Biasanya dipakai untuk sesaji. Malam sebelum pati geni, kamu harus merendam bunga itu dalam air kembang 7 rupa dan mencucinya di sekeliling ambang pintu kamar Rizal. Ini adalah simbol penolak dan pagar agar si jin tidak mendekat sebelum saya memulai pertarungan. Setelah memberikan semua syarat, Pak Harjo meminta Agil menunjukkan kamar mereka dan mempersilahkan mereka beristirahat, namun juga memperingatkan, selama di sini jangan pernah sendirian di luar kamar setelah matahari terbenam. Jangan menoleh jika ada yang memanggil nama kalian dari lorong. Dan yang paling penting, jangan pernah menyentuh atau memindahkan benda-benda kuno yang ada di sini. Mereka memiliki penghuni masing-masing. Fokus kalian hanya pada tirakat dan doa. Tutup Pak Harjo dengan tatapan penuh peringatan. Malam pertama mereka di loji Tua Wonosobo adalah malam terpanjang. Mereka berdua berbaring di tempat tidur double yang besar di bawah selimut tebal, namun tidak bisa tidur. Udara di kamar terasa lembab dan berat. Di luar, suara jangkrik dan angin yang berhembus kencang di antara pepohonan tua membuat jendela berderit-derit, seolah ada yang sedang mengintai dari balik kaca. Rani memeluk Rizal erat-erat, takut. "Mas, aku takut. Aku merasa ada yang melihat kita," bisik Rani. Rizal yang awalnya logis dan skeptis, kini merasakan bulu kuduknya merinding. Ia yakin kali ini perjuangan mereka bukan lagi melawan fakta medis, melainkan melawan ketakutan yang jauh lebih kuno, lebih gelap, dan lebih posesif dari yang pernah mereka bayangkan. 3 hari berlalu dalam keheningan yang mencekik. Rizal dan Rani menjalani puasa mutih dengan ketat. Mereka hanya makan nasi putih polos dan minum air putih, membersihkan raga dari kekotoran duniawi, mengikuti petunjuk Pak Harjo. Selama puasa, energi mereka memang terasa melemah secara fisik, namun secara batin, mereka mulai merasakan ketajaman indera yang aneh. Di siang hari, mereka menghabiskan waktu dengan Pak Harjo yang memberikan pelajaran sederhana tentang ngelmu kejawen. Pak Harjo menjelaskan pentingnya nremo ing pandum, menerima takdir, dan menguatkan cakra jantung sebagai pusat kasih sayang dan penolak energi negatif. Rizal yang awalnya seorang insinyur modern,
kini mendengarkan setiap petuah dengan takzim. Hatinya mulai terbuka pada dimensi yang ia anggap tahayul. Namun, godaan sesungguhnya datang di malam hari. Pada malam kedua, saat Rizal baru saja menyelesaikan sholat Isya dan hendak berbaring, ia mendengar suara tawa perempuan yang sangat merdu dari lorong depan kamar mereka. Tawa itu perlahan berubah menjadi bisikan, memanggil namanya dengan nada menggoda. "Rizal sayang, kenapa kamu menjauhi aku? Aku hanya ingin kamu bahagia." Bisik suara itu terdengar seolah berada tepat di balik pintu. Rizal bergidik. Ia teringat peringatan Pak Harjo. "Jangan menoleh jika ada yang memanggil nama kalian dari lorong." Rani yang terlelap lelah di sampingnya mendadak terbangun. "Mas, kamu dengar sesuatu?" tanya Rani panik, mencengkram lengan Rizal. Rizal menggeleng cepat. "Tidak, Ran, tidak ada apa-apa. Kamu pasti hanya mimpi. Kita harus tidur." Dustanya, agar Rani tidak ikut ketakutan. Padahal jantungnya berdebar kencang. Ia tahu yang ia dengar adalah suara jin betina yang sudah menaruh hati padanya, mulai menguji pertahanan batinnya. Pada malam ketiga, giliran Rani yang diuji. Setelah Rizal tertidur pulas karena kelelahan puasa, Rani merasakan suhu kamar mendadak turun drastis, hingga udara terasa membekukan. Di sudut ruangan, bayangan gelap tampak bergerak-gerak, perlahan membentuk siluet wanita berambut panjang. Siluet itu mendekat ke tempat tidur. Rani berusaha menjerit, namun suaranya tercekat. Ia hanya bisa memejamkan mata dan merapal semua doa yang ia tahu. Ia merasakan aroma wangi melati yang sangat menyengat, terlalu pekat hingga membuat nafasnya sesak. Aroma yang sama persis dengan yang ia rasakan malam itu saat ia berlutut di depan Rizal. Itu adalah bau yang disukai entitas tersebut. Saat bayangan itu hampir mencapai kakinya, tiba-tiba terdengar suara Agil yang membantu Pak Harjo dari luar. "Mbak Rani, sudah waktunya persiapan untuk besok pagi," kata Agil dengan suara tenang namun tegas. Seketika suhu kembali normal, aroma melati lenyap. Bayangan itu hilang tanpa jejak. Rani tersengal, menyadari bahwa kehadiran Agil yang tepat waktu, walaupun hanya dengan alasan sepele, telah menjadi pagar sementara yang menyelamatkannya. Malam puncak pun tiba. Malam di mana Rizal harus menjalani ritual pati geni, mati api. Ini adalah malam yang dipilih Pak Harjo karena bertepatan dengan malam yang memiliki energi spiritual tertinggi di bulan Jawa. Sore harinya, Rani dengan tangan gemetar menjalankan tugasnya. Ia merendam bunga sanggul, bunga putih yang mekar hanya di malam hari, dan memancarkan wangi yang lembut dalam air kembang 7 rupa dengan bimbingan Agil. Ia kemudian menyiramkan air rendaman itu di sekeliling ambang pintu kamar Rizal yang terletak di ujung lorong loji. Kamar itu gelap, lembab, dan dingin. Dindingnya terbuat dari batu tebal, dan jendelanya tertutup rapat oleh tirai bludru yang berat. Kamar itu dulunya konon adalah tempat penyimpanan rempah-rempah yang dijaga ketat oleh VOC. "Mas, kamu yang kuat ya," bisik Rani memeluk suaminya erat di depan pintu. 3 jam tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa tidur, fokusmu hanya pada niat kita. Rizal mengangguk. Sorot matanya kini memancarkan ketenangan yang baru ia temukan. "Aku harus kuat, Ran. Ini demi kita." Setelah Rani pergi bersama Agil, Rizal masuk. Ia menutup pintu dan merasakan kegelapan total menyergapnya. Kegelapan yang bukan hanya tanpa cahaya, tetapi juga terasa hidup. Ia duduk bersila di tengah ruangan, memejamkan mata, fokus pada tarikan nafasnya. 30 menit pertama terasa berat, pikirannya melayang-layang. 1 jam pertama, ia mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik,
seolah ada yang menyeret kain sutra di lantai kayu yang berderit. Gemerisik, gemerisik. Rizal membuka mata. Meskipun tidak ada cahaya, ia mulai melihat sesuatu. Bukan dengan matanya, melainkan dengan mata batin yang mulai terbuka karena tirakat puasa. Di depannya muncul sosok perempuan yang sangat cantik, berpakaian kebaya Jawa kuno, berwarna hijau lumut, rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, tapi senyumnya memikat, penuh pesona yang memabukkan. Dialah jin wanita itu. Rizal suamiku, suara jin itu lembut, menggoda, menenangkan. Kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah menjagamu sejak kamu pertama kali menginjakkan kaki di tanah ini. Saat liburan 5 tahun lalu, aku sudah memilihmu. Aku selalu mendampingimu. Akulah istrimu di alam lain. Rizal merasakan ketakutan luar biasa, namun ia mengingat ajaran Pak Harjo. Jin akan menguji kelemahanmu, terutama kelemahan syahwat dan amarah. Jangan bereaksi, hanya diam dan niatkan dalam hati. Kamu adalah suami dari Rani, bukan yang lain. Aku mencintaimu, aku memberimu segalanya. Kedamaian, karir yang bagus, hanya satu yang tidak kuberi: keturunan. Bisik jin itu berjarak hanya sejengkal dari wajah Rizal. Aroma wangi melati yang mematikan kembali menyeruak. Anak hanya akan memecah cintamu padaku, hancurkan pernikahanmu, dan aku akan memberimu kekayaan dan kebahagiaan abadi. Rizal menahan nafas. Ia merasakan keinginan untuk menyerah, untuk tunduk pada pesona yang mematikan itu. Aku adalah suami Rani! Aku adalah suami Rani! Batinnya terus berteriak. Tangan dingin dan halus seolah menyentuh pipinya. Rasa dingin itu merambat ke lehernya, mencoba mencekiknya. Pilih aku, Rizal. Jangan biarkan orang tua itu menyakitiku. Dia akan mengusirku dari sisimu. Seru jin itu. Suaranya kini terdengar seperti lolongan kesakitan yang memilukan. Rizal memejamkan mata, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia membayangkan wajah Rani, wajah ibunya, dan masa depan yang ia impikan. Dengan sisa tenaga, ia mengucapkan mantra yang diajarkan Pak Harjo. La haula wala quwata illa billah. Aku titip ragaku pada Gusti Allah lan leluhurku. Enyahlah, minggat. Pada saat yang sama, jauh di ruang tirakat utama, Pak Harjo baru saja memulai ritualnya. Di ruangan khusus yang dihiasi dengan pusaka-pusaka Jawa kuno, Pak Harjo duduk bersila di atas tikar pandan yang usang. Di hadapannya terdapat sesaji lengkap: tumpeng robyong, ingkung ayam jago, kopi pahit, dan yang paling utama, sebuah piring berisi tanah liat tempat diletakkannya Rajah Chandramaya. Rajah Chandramawa adalah simbol kejawen yang digambar pada lembaran kulit kijang. Konon merupakan ajian tingkat tinggi yang digunakan untuk memagari diri dari godaan makhluk halus dan mengembalikan entitas jahat ke tempat asalnya. Pak Harjo membakar kemenyan dupa menyan hingga asap tebal menyelimuti ruangan. Ia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai merapal mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa yang kental. Nadanya bergetar, keras, dan penuh tenaga. Suaranya seolah-olah menyatu dengan angin malam. Ketika Pak Harjo mulai memasuki meditasi astral, ngerogoh sukmo, ia mengirimkan energi batinnya menuju kamar Rizal. Di kamar gelap, saat Rizal mengucapkan kalimat penolakan, jin wanita itu menjerit nyaring, jeritan yang hanya terdengar di dimensi astral. Kau berani menolakku, Rizal? Kau akan menyesal. Tiba-tiba aura merah menyala dari tubuh Pak Harjo, menjalar seperti kilat di sepanjang dinding loji yang gelap. Aura itu adalah Aji Brajamusti, kekuatan pukulan batin yang digunakan untuk memukul mundur entitas jahat. Lembut iblis, tinggalkan raganya. Dia sudah berikrar pada Gusti. Jangan ganggu jalan takdir keturunannya. Gertak Pak Harjo melalui komunikasi batin. Suaranya menggema di alam gaib.
Jin wanita itu yang merasa kekuatannya terdesak oleh aura suci Pak Harjo langsung meninggalkan Rizal dan melesat menuju sumber energi, yaitu ruang tirakat Pak Harjo. Pertarungan pun pecah di dimensi lain. Jin wanita itu menyerang Pak Harjo dengan pukulan-pukulan energi dingin, mengirimkan hawa kematian dan kesedihan. Namun Pak Harjo terlalu kuat. Ia dilindungi oleh benteng tirakat dan pusaka loji yang bersemayam di ruangan itu. Pak Harjo berdiri mengambil tongkat kayu kuno yang terukir rumit. Ia memukulkan tongkat itu ke lantai 3 kali, menciptakan suara keras yang bergema di seluruh loji. Suara yang hanya bisa didengar jelas oleh Agil yang berjaga di luar dan Rani yang tengah berdiam di kamarnya. "Raja Chandramawa!" seru Pak Harjo. Dengan kecepatan kilat, Pak Harjo melemparkan kulit kijang berajah itu ke arah jin wanita. Raja itu menyala, memancarkan cahaya biru putih-putih yang sangat menyakitkan mata si jin. "Tidak, panas, api suci membakarku!" teriak jin itu. Jin itu berusaha melarikan diri, namun Pak Harjo sudah memasang pagar batin di setiap pintu loji. "Kau tidak bisa lari. Kau sudah lama mengganggu rumah tangga ini. Terima hukumanmu!" Pak Harjo kemudian merapal ajian terakhir, sebuah doa pengusiran yang sangat kuat. Ia mengarahkan seluruh energinya ke Raja Chandramawa yang kini bergerak melingkari tubuh jin wanita itu, mengikatnya seperti rantai gaib. Tubuh jin itu perlahan mulai menghilang, tidak terbakar menjadi abu, melainkan terhisap kembali ke dalam tanah liat yang ada di sesaji Pak Harjo, tempat di mana Pak Harjo telah menyiapkan kunci untuk mengunci entitas tersebut. Ketika jin wanita itu benar-benar lenyap, Pak Harjo tersentak, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pertarungan itu telah menguras hampir seluruh energinya. Fajar menyingsing dengan lambat di Wonosobo, membawa sinar keemasan yang terasa hambar setelah malam yang penuh pergolakan batin. Rizal keluar dari kamar pati geni dengan wajah pucat dan mata cekung, namun jiwanya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat. Agil segera membimbingnya menuju ruang tirakat utama. Di sana, Pak Harjo duduk bersandar. Kain batik yang ia kenakan basah oleh keringat, dan di depannya mangkuk kopi pahit telah tumpah sebagian. Pertarungan astral itu jelas menguras habis tenaganya. "Sudah selesai, Nger Rizal. Sudah selesai," kata Pak Harjo. Suaranya serak namun tegas. "Jin wanita itu sudah saya kunci di dalam tanah liat yang ada di sesaji ini. Ia tidak akan bisa kembali mengganggu rumah tanggamu. Rasa iri dan cintanya yang buta sudah saya redam dan segel." Rizal dan Rani berlutut, mencium tangan beliau berkali-kali. Air mata haru bercampur lega membasahi lantai. Mereka merasa sudah melewati badai terpuruk. Harapan akan keturunan kini terasa nyata. "Kalian harus tinggal di sini 1 hari lagi untuk penyembuhan raga dan batin," lanjut Pak Harjo sambil menyodorkan kain weleng dan kendi air. "Kain ini adalah rajah pelindung dan pengikat jiwa. Tidurlah di atasnya dan minumlah air dari kendi ini. Setelah kalian pulang, fokus pada niat baik dan keikhlasan." Mereka menghabiskan siang itu dengan perasaan damai yang lama hilang. Rizal tertidur pulas, menyerap energi positif dari kain weleng. Rani duduk di sampingnya, membaca ayat-ayat suci. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Harjo. Namun, kedamaian itu hanyalah selimut tipis yang menipu. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, saat loji tua diselimuti keheningan yang paling pekat, Pak Harjo tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Keringat dingin kembali membanjiri tubuhnya, jantungnya berdebar kencang, diserang firasat buruk yang menusuk. Ia segera bangkit dan bergegas ke ruang tirakat
diikuti oleh Agil. "Cepat Agil, ada yang tidak beres. Segelnya retak," seru Pak Harjo. Suaranya penuh kekhawatiran yang luar biasa. Sesampainya di ruang sesaji, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Tanah liat tempat jin itu dikunci telah mengering dan retak parah, seolah ada energi luar biasa yang berusaha meledak dari dalamnya. Di sekeliling mangkuk terdapat lendir kehitaman yang menjijikan dan aroma melati yang menyengat kini bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. "Dia terlalu kuat, Agil. Wesi Kuning dan Raja Candramawa tidak mampu menahan dendamnya," desah Pak Harjo. "Dia telah mematahkan kunci batin. Dia pasti akan membalas dendam." "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" "Kita harus menguatkan pagar di kamar Rizal," tanya Agil panik. Pak Harjo menggeleng. "Tidak, dia sudah tidak tertarik pada Rizal. Dia tahu Rizal sudah dilindungi oleh iman dan doa Rani selama ini. Dia pasti mengincar orang yang telah memisahkan mereka. Dia mengincar Rani." Saat itu juga Pak Harjo merasakan aura dingin yang kuat melesat dari ruang tirakat menuju kamar Rizal dan Rani. "Agil, cepat ke kamar mereka. Jaga Rani. Aku akan menyiapkan tirakat pamungkas," perintah Pak Harjo sambil meraih sebuah keris Luk Songo dari dalam peti kayu jati. Keris itu memancarkan aura coklat tua yang tenang namun berwibawa. Sementara Agil berlari secepat kilat menyusuri lorong loji yang gelap. Di dalam kamar, Rani baru saja bermimpi buruk. Ia bermimpi melihat dirinya tenggelam dalam lumpur hitam, sementara sosok perempuan cantik dengan mata merah tertawa di atasnya mencengkeram erat tangan Rizal. Rani terbangun dengan nafas tersengal. Ia melihat suaminya, Rizal, tertidur pulas di sampingnya. Ia merasa lega sesaat, namun kemudian menyadari kejanggalan. Kamar yang seharusnya hangat karena tertutup rapat, kini terasa dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dari malam pati geni. Selain itu, kain weleng yang seharusnya melindungi mereka, kini terasa panas, seperti bara api di punggungnya. Rani mencoba membangunkan Rizal, mengguncang tubuh suaminya. "Mas, bangun, aku takut." Rizal tidak bergerak. Ia tidur terlalu nyenyak, seolah jiwanya sedang ditahan oleh kekuatan yang tidak membiarkannya bangun. Tiba-tiba Rani melihatnya. Sosok jin wanita itu berdiri di kaki tempat tidur. Wajahnya tidak lagi memikat, kini penuh amarah yang mengerikan. Matanya memancarkan api dendam. "Kau, Rani!" Suara jin itu berubah. Bukan lagi bisikan merdu, melainkan ringisan tajam yang memekakan telinga batin. "Kau yang menjauhkan Rizal dariku. Kau yang mengajaknya datang ke tempat terkutuk ini. Kau yang membuatku harus melawan orang tua bodoh itu." Rani menjerit tertahan. Air matanya langsung membanjiri pipi. Ia mencoba meraih kalung berbandul ayat suci yang dipakainya. Namun ia merasakan tangan gaib mencengkram tenggorokannya, mencekiknya hingga ia sulit bernafas. "Aku akan mengambil apa yang paling kau cintai. Aku akan mengambil nyawamu." Jin itu melesat. Energi dinginnya menembus dada Rani. Rani merasakan sakit yang luar biasa, seolah jantungnya diremas oleh tangan es. Ia merasakan jiwanya mulai ditarik keluar dari raganya. Sebuah sensasi hampa dan dingin yang mematikan. Pada saat itu, Agil tiba di depan pintu. Ia melihat pemandangan yang menakutkan. Rani kejang-kejang di tempat tidur, sementara Rizal tidur pulas. Agil tidak bisa melihat jin itu, tapi ia merasakan aura yang sangat kuat. "Agil, tolong!" teriak Rani. Suaranya hanya berupa rintihan lemah. Agil yang dibekali sedikit ngelmu pagar diri dari Pak Harjo langsung mengambil segenggam garam krosok dari kantongnya dan melemparkannya ke arah tempat tidur sambil membacakan mantra tolak bala yang pendek. "Minggato, pergi, menjauhlah." Garam itu tidak mengenai jin itu secara fisik,
tetapi benturan energi itu cukup untuk membuat jin itu menjauh dari Rani sejenak, beralih menyerang Agil. "Berani kau ikut campur?" raung jin itu. Agil terpental keras ke dinding, namun cengkraman pada leher Rani terlepas. Di saat yang sama, Pak Harjo yang telah merapal ajian dan menguasai keris Luk Songo di ruang tirakat memejamkan mata dan kembali ngerogoh sukmo. Kali ini ia tidak hanya mengirimkan energi, tapi ia mengirimkan kesadarannya ke kamar Rizal, siap untuk duel habis-habisan di dimensi astral. Kesadaran Pak Harjo muncul di kamar itu sebagai sosok spiritualnya, tampak lebih muda, berbusana serba putih, dan memegang keris yang memancarkan cahaya perak. "Jangan sentuh dia. Dia adalah pusaka yang dititipkan Gusti. Kau sudah melanggar janji," gertak sosok spiritual Pak Harjo. Jin wanita itu menoleh, raut wajahnya penuh dendam dan kebencian. Aku belum selesai denganmu, Pak Tua. Kau yang memisahkan aku dari kekasihku." Jin itu kembali menyerang, kali ini dengan kekuatan penuh. Ia tidak lagi menggunakan rayuan, melainkan kekuatan fisik astral yang luar biasa. Ia menciptakan pusaran angin dingin yang berusaha menghancurkan sosok spiritual Pak Harjo. Namun, Pak Harjo kali ini telah siap. Ia mengangkat keris Luk Songo di atas kepalanya. "Terimalah Toyo Amerta, air kehidupan." Pak Harjo menikamkan keris itu ke lantai. Dari titik tikaman itu memancar air murni dan cahaya putih yang menyebar ke seluruh ruangan. Cahaya itu tidak hanya menetralkan aura dingin, tetapi juga membangunkan jiwa Rizal. Rizal tiba-tiba tersentak, bangkit dengan nafas terengah-engah. Ia melihat Rani terbaring lemah dan Agil tersungkur di sudut. Ia tidak melihat sosok gaib, tapi ia merasakan kengerian yang mencekik. Di dimensi astral, jin wanita itu menjerit kesakitan karena terkena cahaya Toyo Amerta. "Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku akan mengambilnya bersamaku," raungnya, dan ia mengarahkan seluruh energinya yang tersisa, mencoba menarik jiwa Rani untuk selamanya. Pak Harjo melihat ini, wajahnya mengeras. Ia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan terlarang. "Agil, pegang tangan Rizal, satukan batin mereka," teriak Pak Harjo secara batin kepada Agil yang masih lemas. Agil segera merangkak dan mencengkram tangan Rizal yang kebingungan, sementara Rizal dengan cepat meraih tangan Rani yang dingin. "Rizal, berdoa, panggil namanya. Sekarang juga," perintah Pak Harjo. Di tengah kebingungan, Rizal hanya bisa menuruti. Ia menggenggam tangan Rani erat-erat. "Rani, sadar, aku mencintaimu. Pulanglah Rani, kita akan punya anak. Aku butuh kamu," teriak Rizal dari lubuk hatinya. Teriakan tulus itu menciptakan gelombang energi kasih sayang murni yang merupakan senjata terkuat melawan jin. Di dimensi astral, teriakan cinta Rizal menjadi benteng tak terhancurkan bagi Rani. Jin wanita itu tidak bisa menembus dinding cinta murni itu. "Kalian tidak akan menang. Aku akan kembali," teriak jin itu. "Tidak akan." Pak Harjo kini berdiri tegak, memancarkan aura emas dari tubuhnya. Ia mengarahkan keris Luk Songo ke arah jin itu dan merapal kunci pamungkas, mantra pengembalian yang merujuk pada asal-usul jin tersebut. "Siro Balio Marang Panggonaniro, kau kembali ke tempat asalmu." Dengan kekuatan yang tersisa, Pak Harjo menarik jin wanita itu keluar dari ruangan dan memaksanya masuk ke dalam keris Luk Songo, mengubahnya menjadi khodam penjaga di dimensi yang berbeda, mengikatnya agar tidak lagi mengganggu keturunan Rizal, melainkan menjaga Loji. Sementara di dunia nyata, Pak Harjo tersentak hebat, hampir jatuh pingsan, wajahnya kebiruan karena kelelahan. Bersamaan dengan itu, Rani membuka matanya. Nafasnya kembali normal, wajahnya berlumuran air mata, dan tubuhnya kembali hangat. Rizal memeluknya erat-erat. "Mas," Rani berbisik, "aku kembali." Agil langsung berlari ke arah Pak Harjo. "Pak Harjo, Bapak tidak apa-apa?"
Pak Harjo hanya mengangguk pelan. Ia menatap keris Luksongo yang kini bergetar di tangannya. Sudah selesai, Nger, katanya. Suaranya kini tinggal bisikan. Dia sudah terikat, tapi ini adalah harga yang harus kita bayar. Keris ini tidak boleh disentuh lagi oleh siapapun. Dia akan menjaganya. Pak Harjo kemudian menatap Rizal dan Rani yang berpelukan. Ambil air dari kendi itu, mandikan Rani. Pagi ini kalian harus pergi, jangan menoleh ke belakang. Semua sudah dibersihkan dan semua sudah dipagari. Sekarang kalian hanya perlu percaya pada takdir dan cinta kalian. Rizal dan Rani pergi keesokan harinya, membawa serta trauma malam yang mengerikan, tetapi juga membawa keyakinan yang baru. Mereka telah melihat cinta mereka diuji dan menang melawan kekuatan gaib yang paling posesif. Rizal dan Rani berlutut mencium tangan Pak Harjo sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga. Mereka tidak lagi pulang sebagai pasangan modern yang skeptis, tetapi sebagai pasangan yang jiwanya telah dibersihkan dan dipagari oleh tradisi leluhur Jawa. Mereka kembali ke Jakarta, membawa kain weling dan kendi air suci, menjalankan semua titah Pak Harjo. Mereka menanggalkan obat-obatan kimia dan fokus pada kedamaian batin serta rasa ikhlas yang diajarkan di Loji Tua Wonosobo. Setelah 30 hari berlalu, pada suatu pagi yang cerah, Rani terbangun dan merasakan sensasi yang berbeda. Rasa mual yang aneh, yang dulu selalu ia harapkan, kini datang tanpa undangan. Rani meraih tangan Rizal, air mata bahagia membasahi pipinya. Mas, periksa aku, bisiknya. Rizal yang sudah jauh lebih tenang dan percaya diri, mengangguk. Beberapa jam kemudian, mereka kembali dari klinik. Hasilnya positif. Setelah 5 tahun penantian dan perjuangan yang tak terhitung, perjuangan di dua alam yang berbeda, mereka akhirnya dianugerahi titipan suci itu. 9 bulan kemudian, putra mereka lahir. Rizal dan Rani menamainya Harjuna untuk menghormati orang suci yang telah berjuang di dua alam demi masa depan keluarga mereka. Mereka tahu, di Loji Tua Wonosobo ada sebuah keris pusaka yang kini menyimpan kisah cinta terlarang. Sebuah peringatan bahwa cinta sejati harus diperjuangkan, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dimensi yang tak kasat mata. Dan di setiap malam bulan purnama, aroma melati samar-samar tercium di kamar mereka, bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat akan keberadaan jin wanita itu yang kini terpaksa menjaga keturunan dari pria yang sangat ia cintai. 2 tahun telah berlalu sejak malam mencekam di Loji Tua Wonosobo. Rizal dan Rani hidup dalam kebahagiaan yang lengkap. Tawariang putra mereka, Harjuna, yang kini berusia 2 tahun, mengisi setiap sudut rumah mereka di Jakarta, mengusir semua kesunyian dan kekecewaan masa lalu. Harjuna adalah anak yang sehat, lincah, namun memiliki sorot mata yang luar biasa tajam, seolah ia memahami hal-hal yang tidak terucapkan. Uniknya, meskipun dibesarkan di kota metropolitan, Harjuna sangat menyukai aroma bunga melati. Setiap kali mereka ke taman, ia akan langsung berlari ke rumpun melati, tertawa senang seolah bertemu sahabat lama. Pada hari ulang tahun Harjuna yang kedua, Rizal dan Rani memutuskan untuk memenuhi nazar mereka, kembali ke Wonosobo, menemui Pak Harjo dan mengucapkan syukur atas titipan suci yang telah diberikan. Perjalanan ke Loji terasa berbeda. Tidak ada lagi ketakutan, hanya rasa rindu dan kedamaian. Kabut yang menyelimuti Loji terasa lebih ramah. Ketika mobil Rizal berhenti di depan pagar berkarat, Agil segera menyambut mereka dengan senyum lebar. Selamat datang Mas Rizal, Mbak Rani, dan selamat datang jagoan Harjuna, sambut Agil hangat. Pak Harjo sudah menunggu di ruang tirakat yang sama. Beliau tampak sedikit menua, tetapi sorot matanya tetap memancarkan kebijaksanaan tak terbatas.
Keris Luksongo yang telah mengunci jin wanita itu kini tersimpan di balik kain beludru di sudut ruangan. Auranya terasa sunyi namun kuat. Rizal dan Rani berlutut mencium tangan Pak Harjo dan menyajikan sesaji syukur sederhana. Harjuna yang biasanya sangat pemalu dengan orang asing malah langsung merangkak mendekati Pak Harjo. Anak itu meraih tangan Pak Harjo dan tertawa riang, seolah-olah ia mengenali jiwa tua di hadapannya. "Anak yang gagah," ujar Pak Harjo mengelus rambut Harjuna. "Namanya pantas, Harjuna. Kesatria yang berjuang dengan hati dan jiwa." Setelah berbasa-basi, Rizal menyampaikan rasa terima kasihnya yang tak terhingga. "Pak, kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak. Bapak bukan hanya menyelamatkan rumah tangga kami, tapi juga memberi kami kehidupan baru. Harjuna adalah pusaka hidup kami." Pak Harjo tersenyum tipis. Beliau menarik nafas dalam-dalam, menatap Harjuna dengan mata yang kini berkaca-kaca. "Rizal, Rani, sesungguhnya kalian datang ke sini bukan karena kebetulan. Dan perjuangan yang kalian lalui, pertarungan antara cinta Rani yang suci dan cinta yang terlarang dari alam lain, semua itu adalah syarat," kata Pak Harjo. Suaranya pelan, penuh makna. Rizal dan Rani saling pandang, bingung. "Syarat apa, Pak?" tanya Rani. Pak Harjo menghela nafas panjang. "Jin yang merasuki Rizal itu dulunya adalah penunggu tempat bersejarah, entitas dari keraton alas, kerajaan hutan di kaki gunung. Dia memiliki kekuatan besar dan ilmu tenung yang tinggi. Untuk bisa mengikat dan meredam energinya, perlu sebuah wadah yang sangat murni, wadah yang tercipta dari energi dua dunia." Pak Harjo menunjuk ke arah Harjuna yang sedang asyik bermain dengan jarinya. "Harjuna, dia adalah wadah yang dimaksud. Anak ini lahir bukan hanya dari cinta kalian, tapi juga dari energi sisa-sisa pertarungan gaib itu. Pertarungan itu telah membuka jalur spiritual yang luar biasa dalam dirinya," jelas Pak Harjo. Beliau kemudian melanjutkan menjelaskan keistimewaan yang dibawa Harjuna. Harjuna memiliki cakra mahkota yang terbuka lebar sejak lahir. Jiwanya sangat murni dan ia memiliki kemampuan yang disebut titisan sapu jagat. Secara lahiriah, dia anakmu, tapi secara batiniah, dia adalah titipan alam." "Maksud Bapak?" tanya Rizal, hatinya berdebar tak karuan. "Harjuna memiliki kelebihan yang kelak akan menjadi penolong bagi orang di sekitarnya. Dia tidak akan melihat dunia seperti kita. Dia akan melihat aura manusia, merasakan getaran energi di suatu tempat, dan mungkin dia akan melihat dunia lain sejak usia muda. Dia adalah jembatan, penyeimbang antara naluri manusia dan ngelmu alam." Pak Harjo menekankan bahwa kelebihan ini adalah hasil dari semua penderitaan yang mereka alami, perjuangan melawan jin itu, puasa muteh, dan pati geni. Semua itu membersihkan dan menguatkan benih Harjuna. "Dia memiliki aura yang sangat kuat, Rizal. Dia mampu menolak energi negatif tanpa perlu belajar. Jin wanita yang saya kunci itu, ia tidak lagi mengganggu. Sebaliknya, ia kini terpaksa menjadi pelindung gaib bagi Harjuna. Karena secara batin, Harjuna adalah simbol kemenangan dan keikhlasan yang mengikatnya," kata Pak Harjo sambil menunjuk keris Luksongo. Pak Harjo kemudian memberikan pesan yang mendalam dan serius kepada Rizal dan Rani. "Tugas kalian sekarang bukan hanya membesarkannya secara raga, tapi juga menjaga kemurnian batinnya. Jangan pernah mengajarkan Harjuna untuk menyombongkan kelebihannya. Ajarkan dia andap asor, rendah hati, dan welasan, penuh kasih sayang. Biarkan dia tumbuh alami. Ketika saatnya tiba,
ia akan mencari jalan sendiri. Mungkin ia akan menjadi pemimpin yang spiritual. Mungkin ia akan menjadi penyembuh batin. Atau mungkin ia akan menjadi penerus seperti saya. Pak Harjo tersenyum kecil. Yang pasti, ia adalah penyeimbang. Pak Harjo mengambil segelas air putih, merapal doa singkat, dan menyodorkannya kepada Rani. Minum ini Rani, ini adalah air penguat batin. Minumlah, dan ini untuk Harjuna. Katanya, menyentuhkan sedikit air itu di ubun-ubun Harjuna. Kalian tidak perlu kembali lagi ke sini untuk pengobatan. Perjuangan kalian sudah selesai. Sekarang perjuangan kalian adalah mengawal takdir anak ini. Rizal dan Rani meninggalkan loji tua Wonosobo dengan hati yang penuh campuran antara haru, bangga, dan sedikit gentar. Mereka datang untuk bersyukur tetapi pulang dengan amanah yang jauh lebih besar. Membesarkan seorang putra yang ternyata adalah titipan pusaka hidup. Seorang anak yang lahir dari api pertarungan dua alam dan ditakdirkan untuk menjadi penolong yang membawa terang. Mereka tahu, kisah mereka bukan hanya tentang memiliki anak. Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta sejati yang diperjuangkan dengan tulus mampu melahirkan keajaiban. Sebuah keajaiban yang membawa berkah tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi dunia yang kelak akan membutuhkan ilmu dan keseimbangan dari seorang Harjuna. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang alamat Pak Harjo, langsung saja ke Instagram penulisnya, Mas Afrian 015. Linknya nanti ada di deskripsi ya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.